Kiai atas berkah rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan perdagangannya sini. Iya. Sudah kali ketiga kita berjumpa dengan Mas Tato Fakta itu, dia yang mengelola channel beliau. Channel itu memfokuskan pada Mbak Mega sama Ansor untuk yang pertama menambah popularitas mereka dan mereka membuat algoritma sehingga menjadi yang kita notabene anak-anak mungkin dari pojokan sing dulu dikatakan mau minum dan sebagainya, tapi sekarang hampir orang seluruh Indonesia dimanapun berada mengagumi orang dari Gunung Kidul. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Mas Yusuf, Mas Tato, dan khususnya Mbak Mega selaku memberikan sangat pribadi atas kinerja dan kiprah panjenengan. Akhirnya kesenian Jawa ini tetap eksis dan dia bisa mengambil eksistensinya, terus mengambil hati masyarakat penikmatnya, jadi bisa hidup terus. Apalagi dari awalnya saya juga mendirikan sanggar di sini itu, saya menyadari, berkali-kali saya katakan bahwa benteng bangsa terakhir itu hanya di kebudayaan, salah satunya seni. Kearifan lokal adat dan istiadat itu benteng terakhir dalam menjaga ideologi sebuah bangsa. Manakala anak cucu kita sudah tidak mengenal hal itu lagi, manakala semua identitas kita dibunuh, kita itu kan dibunuh dari berbagai hal, dari cara pengobatan tradisional juga dibunuh, dari cara pengelolaan tanaman karena adanya sistem kapitalisme juga dibunuh. Akhirnya para petani dipaksa dari sistem itu untuk membeli pupuk-pupuk kimia yang akhirnya saya mengetahui bahwa sekarang banyak penyakit yang bermacam-macam itu karena disebabkan faktor kimia yang memang sudah diserap dari cara tanamnya, dari pembibitannya hingga sampai dikonsumsi. Begitu juga ketika mengalami sakit juga banyak dibombardir dengan obat-obat yang notabene kimia. Semuanya diproduksi secara massal dan cepat hanya untuk menguntungkan satu dua pihak atau bahkan untuk menguntungkan negara lain, semacam itu. Dan Dinjo Dipati ini memang kita berusaha bukan kok menolak tentang kemajuan teknologi, tidak, karena saya menyadari bahwa dunia itu sangat universal dan kita saling berkaitan, saling membutuhkan dan sebagainya. Karena adanya Mas Gaga Lovers, adanya para YouTuber yang ikut serta di dalam mempopulerkan mereka, akhirnya saya semakin yakin bahwa kebudayaan bangsa kita akan tetap selalu kuat dan selalu di hati penikmatnya. Oke. Saya kadang merasa terenyuh-terenyuhnya bukan orang aku nangis Mas Yusuf nangis buku, tapi terenyuh, tapi bangganya begini. Ternyata yang orang-orang baik yang berdiri di antara kita, saya lihat berdharma, ternyata banyak orang yang berpikiran sama, berdharma melalui hal apapun. Sebenarnya berdharma atau bersedekah itu tidak harus wujud uang atau apapun, tapi mempopulerkan. Terus mereka mencetak apa bekerja untuk mempekerjakan orang-orang yang sangat membutuhkan. Terus kita hanya memiliki ilmu mengajari mereka, bahkan sangat puas di dalam ketika kita mengajari atau memberikan sesuatu itu bermanfaat hingga yang kita ajari atau yang kita beri apapun itu bisa mandiri dengan sendirinya. Makanya saya yakin ketika anak-anak ini dia mencintai kebakatannya, dia suka di dalam hal apapun dengan rasa cinta dan rasa sungguh-sungguh, pasti dia akan bisa menyelesaikan
kehidupannya sendiri, ya semacam itu. Sekarang saya bukan saya, tapi karena mungkin dari usaha Mbak Mega sendiri, Mas Yusuf dan sebagainya. Saya yakin nasib yang saya alami itu apabila keilmuannya, bukan nasibnya ya yang ditiru, tapi keilmuannya, cara berjalannya ditiru oleh siapapun, dia akan mandiri dengan sendirinya, dan mudah-mudahan dia akan tuntas dengan sekolahnya dengan cara dia raga dewe, syukur bagi so bantu wong tuane. Awalnya hanya seperti itu. Oke, baik. Ini bukan kok cerita yang menyedihkan, tidak loh. Bukan kok aku minta wah berarti nganu salut, dengan tidak seperti itu. Yang penting adalah proses apapun, apabila kalian mencintai hal apapun itu harus terus menerus dan berkelanjutan, tapi dengan rasa cinta. Bekerja apapun kalau terpaksa atau pertama terpaksa, bukan hobinya, bukan kesenangannya, utawa wong kepepet, dia jadinya tidak akan pernah maksimal. Tapi kita lihat orang-orang yang berhasil itu ketika dia mengerjakan yang dia senangi. Bukankah begitu? Dia mengerjakan yang dia senangi. Jadi kenalilah, di sini selalu saya tekankan, kenalilah dirimu sendiri. Jadi kita seneng apa? Suka makan atau suka memasak, ya itu yang dulu. Kamu suka gambar, ya itu yang dilalui. Tapi harus didalami dengan benar-benar, karena hukumnya keilmuan itu ketika kamu dalami, dia akan semakin dalam dan tiada habisnya. Ya semacam itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni atas waktunya yang telah diberikan kepada saya bersama teman-teman mewakili konco-konco Mas Developers seluruh Indonesia. Pada kesempatan sore hari ini saya kembali datang untuk yang ketiga kalinya ke Mas ke Jodi Pati, dan tidak membosankan ya. Tatok meneh. Mantap. Nah, kemarin memang saya sama Mas ikut Mas Tatok kayaknya ulangnya anu. Iya, gitu. Terus kemudian malamnya setelah saya pulang dari sini, saya langsung sampaikan ke konco-konco, dan ternyata malam itu juga langsung direspon. Pokoknya harus kita kumpulkan secepatnya gitu. Kalau jadwal latihannya itu Sabtu dan Minggu, ya udah Sabtu Minggu terus barangnya terkira. Iya. Ya udah. Akhirnya dikumpulkan dari anggota Mas Developers. Tidak semuanya sih beberapa saja, tapi alhamdulillah sudah saya wujudkan barang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang selanjutnya, karena penggemar Mas Developers itu orang-orang yang luar biasa, pokoknya ada yang tadi Jabri sebelum dari sini, Om nanti salamin ke Demika, tolong aku disebut jenengku. Iya gitu. Itu ada 3 orang nih. Yang satu namanya Bambang Priyono, dari mana lagi? Dari Ngawi, Jawa Timur. Kemudian Pak Sutoyo dari Kalimantan, Pontianak, dan tentunya Mas Haji Sutoyo, Mas Haji Lukito. Pokoknya mereka selalu support apapun yang dibutuhkan selama itu bermanfaat, selalu akan diusahakan untuk Sanggar Jodi Pati dan untuk semua siswa-siswi yang berada di Sanggar Jodi Pati. Amin. Pesannya, mudah-mudahan Mas Tato, Sanggar Jodi Pati melalui perantara Mas Roni tetap bisa lestari dalam menjaga budaya Jawa khususnya. Amin. Karena akhir-akhir ini kan budaya kita itu sudah digerus ya oleh peradaban Jawa.
ada yang mengharamkan wayang. Kalau tidak salah itu Ustadz Dasalah itu Dasmalah kalau tidak salah. Tapi waktunya lo nih kontang hancur rene gone Gus Miftah Taman Persatuan Dalang seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah ternyata perkembangan setelah kejadian itu justru muncul Mazda ya waktu itu viral. Akhirnya alhamdulillah bermuncul juga sinden-sinden kecil dan dalang-dalang kecil di luar sana juga banyak ya. Itu yang insya Allah bisa menjaga untuk lestarinya budaya Jawa yang kita cintai. Nah, selanjutnya saya sangat mewakili konco-konco masyarakat di sana menghaturkan terima kasih kepada Mas Roni atas bimbingannya yang telah meluangkan waktu mendidik tentunya penuh dengan waktu yang besar untuk anak-anak. Mudah-mudahan siswa-siswi dari Jodipati ini kelak akan semakin berkembang dan bisa tenar gitulah ya. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini saya kembali ke Sanggar Jodipati, Tambak Romo, Gunung Kidul ya, untuk menyerahkan satu set sound. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk latihan siswa-siswi Mas Roni. Mohon diterima alat ini, partisipasi dari seluruh anggota Mazda Lovers Indonesia. Simbolis. Terima kasih untuk Mazda Lovers Indonesia. Mudah-mudahan kebaikan yang kalian lakukan semua dibalas oleh Tuhan. Mudah-mudahan selalu dalam kemudahan.